Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Mandhumah Al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadits. Kita melanjutkan apa yang beliau sebutkan di bait berikutnya, bait yang ketiga itu kemarin ya, bait yang kedua. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizallahu taala aqsamul hadis. Tsumma qala an-nadhim wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Kata beliau, aqsamul hadis, pembagian hadis. Beliau berkata, wadi min aqsamil hadits iddah. Ini kata beliau dari pembagian hadis, yaitu min iddati aqsamil hadis. Di antara beberapa pembagian dari ilmu al-hadis. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Setiap dari jenisnya beliau datangkan dengan hadnya, pengertiannya. Dengan pengertiannya. Jadi nanti ada hadits sahih, ada hadits hasan, dhaif, semuanya didatangkan ya pengertiannya. Semua didatangkan pengertiannya. Terus Qala Syekh hafizallahu taala wa qawluhu wa dhi ismu isyaratin mabniin ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un wa khabaruhu iddatun min litab'idi wa dhalika anna an-nadhim lam yastawfi jami'a aqsamil hadisi wa inna ma dhakara minha iddatan ma'dudatan ila 32 naw'an khassaha binazmihi hadha wa abbara an-nadhim bil aqsami wa arada anwa'al hadisi lal aqsamul jumaliyatu lahu wa hiya as-sahih wal hasan wad dha'ifu fajami'u anwa'i ulumil hadis ta'udu ila hadhihi salasa. Qala wa kullu wahidin min hadzal anwa'i ata ay warda dhikru ismihi al-khassi bihi fi an-nazmi wa ay ma'a haddihi ay rasmihi wa ta'rifihi hatta yumayyiza an ghairihi min al-aqsami wal haddu fi al-lughati huwa al-man'u wa fi istilahi ma yamna'u asy-syai'a al-mahduda min al-khuruji amma hudda bihi wa yamna'u ghairahu min ad-dukhuli fihi wal ma'na anna hadhihi iddatun min anwa'il ulumil hadithi dzakartuha laka fi hadha an-nadhmi wa bayyantu kulla naw'in wa rasmataha bi ta'rifin wa rasamtuha bi ta'rifin yufassiluhu anil akhar wa yumayyizuhu anhu fil ghalibi li'anna al-mu'annana bayyanahu bimithlihi wal munqati'a bayyanahu bididdihi. Baik. Kata beliau, wa qawluhu badi. Di ini isim isyarah. Mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Khabarnya iddah, itu yang paling belakang. Badi iddah, jadi begitu arti. Ini adalah beberapa min aqsamil hadithi, dari pembagian ilmu mustalah hadis. Terus min litab'id, bermakna sebahagian, karena dalam kitab Baiquniyah ini tidak disebutkan seluruhnya, tapi sebahagian besar. Jadi min di sini bermakna at-tab'id, sebahagian. Ya. Jadi ini adalah sebahagian. Wa dzalika anna an-nadhim, kenapa beliau katakan min pakai sebagian? Demikian itu karena penazim, yaitu al-Imam Al-Baiquni, lam yastawfi, tidak menyebutkan jami' seluruh aqsamil hadits, tidak menyebutkan seluruh pembagian dari hadits. Wa innama dzakara minha iddah, tidak lain beliau hanya menyebutkan di antaranya beberapa saja, ma'dudah, jumlah yang dihitung. Ila 32 naw'a, sampai 32 jenis saja. Sementara jenis dari hadis itu kan bentuknya banyak, tapi beliau hanya menyebutkan 32 jenis.
istilah. Khassaha binatmihi hada. Beliau khususkan dengan nadhamnya ini. Wa abbarun nadim bil aqsam. Dan beliau ungkapkan dengan pembagian. Wa aroda anwa'il hadith. Tapi yang beliau inginkan adalah jenisnya. Jadi pembagian maksudnya apa? Jenisnya. Lal aqsam al-jumaliyah lahu. Bukan pembagian yang secara menyeluruh untuknya. Wahya sahih, yaitu ada sahih, wal hasan, dan ada hasan, wad dhaif, dan ada dhaif. Bukan pembagian yang menyeluruh. Kalau ini namanya pembagian menyeluruh. Karena dhaif banyak lagi jenisnya. Sahih banyak lagi jenisnya. Hasan banyak lagi apa? Jenisnya. Bukan itu. Bukan pembagian yang menyeluruh. Bukan. Itu aksam namanya. Tapi ini jenis masing-masing. Fajami'un wa ulumil hadith. Maka seluruh jenis dari ilmu hadith ta'udu ila hadith talatah. Kembali kepada tiga ini. Kan kalau kita bercerita, ini hadith mauquf. Ya, sahih atau hasan atau dhaif. Kan begitu nanti. Ini hadith marfu. Disandarkan kepada Nabi. Berarti kan bisa sahih, hasan, dhaif. Seluruh jenis dari ilmu hadith kembali ke tiga itu. Bukan itu yang perlu katakan. Itu aksam namanya. Pembagian hadith ada sahih, hasan, dhaif. Itu pembagian. Tapi yang belum bahas sekarang adalah 32 ini adalah anwa. Apa arti anwa? Jenisnya. Terus kata beliau, qala dan beliau berkata wa kullu wahidin, setiap salah satu min hadil anwa dari jenis-jenis ini datang aywaroda dikrusmih al-khas bih. Akan datang penyebutan nama khusus untuknya bin nadham. Dalam bait syair. Dan juga ma'ahaddi bersama dengan pengertiannya. Apa maksudnya haddi? Rasmihi wa ta'rifihi. Nama dan pengertiannya. Hatta yumayyizuhu an ghairi. Sampai dia bedakan dari selainnya. Minal aqsam, dari pembagian-pembagian nanti. Wal had fil lugha al mana. Ini pengertian had. Ata wa haddah. Dia datangkan lafadznya dan dia berikan hadnya. Had secara bahasa al-mana, penghalang. Sementara dalam istilah ma yamna'u syai'al mahdud minal khuruj, apa menghalangi sesuatu yang dihalangi itu dari keluar. Amma huddabih, dari apa yang dibatasi untuknya. Namanya juga batasan. Jadi kalau antum buat pembatas berarti supaya ini tidak keluar. Yang dari dalam. Terus wayamna'u ghairuhu minad dukhfi, dan juga menghalangi selainnya dari untuk masuk. Itu namanya had. Jadi ketika antum bilang ini hadnya tanah saya. Nah, apa artinya? Ini pagarnya, batasannya. Artinya bagian dalam tidak bisa lewat, bagian luar tidak bisa juga dikasih masuk bagiannya ke situ. Itu namanya apa? Had. Begitulah yang antum harus pahami dari pengertian. Jadi ketika antum mengartikan, memberikan pengertian sesuatu, berarti itulah maksud daripada sesuatu itu hakikatnya. Yang lainnya tidak bisa masuk. Paham kan? Yang lainnya tidak bisa masuk. Itu disebut dengan pengertian. Menghalangi yang dalam untuk keluar dan menahan yang luar untuk masuk. Itu dibilang had. Batasan. Dan pagar dibilang had. Paham kan? Iya. Tembok dibilang had. Itu semua dibilang had. Maknanya, yaitu makna menyeluruh dari bait tadi, anna hadhihi iddatun. Bahasanya ini adalah beberapa min anwa'i ulumil hadith, dari jenis-jenis ilmu hadith. Dzakartu halat fi hadzal nazm. Saya sebutkan untukmu di bait syair ini. Wa bayantu, dan saya jelaskan kulla nau'in, semua jenisnya. Wa rasamtuhu bi ta'rifihi. Saya sebutkan dengan pengertiannya. Yufassiluhu anil akhar, yang akan memisahkannya dari yang lain. Wa yumayyizuhu annuhu fil ghalib, dan membedakannya darinya pada kebanyakannya. Li'annal mu'an'an bayyanahu bimithal misalnya. Karena sebenarnya nanti ada istilah al-mu'an'an. Dia tidak kasih tahu pengertiannya, tapi belum jelaskan dengan contoh. Maksudnya nanti ada lafaz hadits namanya jenis hadits mu'an'an. Apa itu hadits mu'an'an? Nanti boleh akan sebutkan dengan contoh, bukan dengan pengertian. Yang jelas, boleh akan sebutkan dengan lafadznya
berupa pengertian dan beliau akan bedakan dari yang lain. Apakah dengan contoh atau pengertian? Iya. Wal munqati bayyanahu bididdi. Nanti ada jenis hadits namanya hadits munqati. Beliau jelaskan dengan lawannya, lawan dari munqati. Nanti akan datang pembahasannya. Terus ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى مبادئ علم المصطلح وقبل الدخول في الأنواع إليك مبادئ هذا العلم الشريف على وجه الاختصار. Jadi beliau bawakan mabadi setelah membaca 2 bait syair tadi sebagai pembukaan daripada Al-Imam Al-Baikuni. Beliau sebutkanlah dulu ini mabadi ilmi mustalah. Ia mabadi, hal-hal yang harus antum tahu sebelum masuk dalam ilmu mustalah. Ya, pondasi dasarnya. Mabadi itu bisa dikatakan pintunya. Kalau antum mau masuk dalam ilmu ini, harus antum tahu dulu apa yang antum akan pelajari. Nah, inilah beliau berkata sebelum masuk dalam jenis ilaik untukmu mabadi awal pintu bisa dikatakan madkhal tempat masuk daripada ilmu yang mulia ini secara ringkas. Pertama, awalan ta'rifuhu huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalu as-sanadi wal matan. Ini dia. Kan nanti kalau antum tanya, apa itu ilmu mustalah hadits? Nah, ini pengertian. Kan harus ditahu dulu apa pengertiannya sebelum kita masuk di dalam. Pertama pengertiannya. Apa pengertian ilmu mustalah hadits? Apa pengertian ilmu mustalah hadits? Dari pengertian inilah akan tergambar nanti saya belajar apa sebenarnya ini di dalam. Paham kan? Dari pengertian. Sama setiap ilmu itu kan harus ada pengertian. Nahwu misalnya apa, sorof misalnya apa, tauhid itu misalnya apa. Harus semua ada pengertiannya dulu. Jangan sampai nanti kita ditanya, iya, atau kita belajar tapi tidak tahu apa yang kita pelajari. Dia adalah ilmu. Jadi ilmu mustalah hadits ini adalah ilmu biqawaid. Isinya itu kaidah. Jadi ilmu teori ini bukan praktek. Kalau antum mau praktek ya di buku-buku hadits. Paham kan? Ini adalah ilmu teori, kaidah. Yu'rafu biha, yang mana antum akan kenal dengan teori ini nanti ahwal, keadaan. As-sanad, sanad dari sebuah hadits. Ini sanad sahih enggak? Ini sanad dhaif atau ini sanad adalah maudhu, palsu? Ini sanad hasan, bagus dipakai berdalil. Ini sanad nanti sahih li ghairi, hasan li ghairi, sahih kan ada selainnya, hasan kan ada selainnya. Ini sanad dhaif kan ada pendukungnya, jadinya hasan. Ini di ilmu ini nanti. Wal matan, dengannya juga antum bisa kenal ini matan gimana, ini ucapan Nabi atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Karena kelihatan itu ucapan Nabi bagi orang yang sering membaca ucapan Nabi. Ya, bisa kelihatan ini ucapan bukan ucapan Nabi. Jadi dia membahas juga matan. Lafaz hadis. Lafaz haditsnya. Terus thaniyan maudu'uhu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam awis sahabi awit tabi'i min haitsu dabtu matnihi wa tahriruhu wa ma'rifatu halihi min qabulin aw raddin wa ma yata'allaqu bidzalik. Maudu'uhu, pembahasannya. Itu kan tadi pengertiannya. Pengertiannya dia ilmu isinya kaidah dikenal dengan yang nanti keadaan sanad dan matan. Pembahasannya dia adalah ma'udifa ila nabi. Dia membahas apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ketika orang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang dia bahas. Ini hadis atau bukan, ini sahih atau tidak, itu yang dia bahas. Awis sahabi, atau apa yang disandarkan kepada sahabat. Paham kan? Ini ucapan sahabat. Karena ucapan sahabat juga tidak selamanya antum bilang, oh kan Umar bilang, sahih enggak? Iya. Butuh ditahu. Jangan sampai kita bilang Umar berkata, kita sudah pakai berdalil, ternyata dhaif. Tidak ada sanadnya dari Umar. Kan masalah. Dari ilmu mustalah membahas juga ucapan sahabat. Awit tabi'in, atau ucapan tabi'in. Ini paling rendah. Generasi terbaik. Generasi terbaik. Min haitsu dhabti matnihi, dari sisi penentuan matannya. Ini benar enggak ucapannya? Iya. Wa tahririhi, dan penjelasannya. Wa ma'rifati halih, dan mengetahui keadaannya. Min qabul, apakah ini bisa diterima?
aurat atau ditolak. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan apa yang terkait dengan hal tersebut. Buahnya nanti dalam pendalilan. Jangan sampai kita sudah berdalil dengan itu, ternyata itu adalah ucapan yang ditolak. Ucapan yang ditolak. Ini kan jadi masalah. Terus Salisan samaratuhu ma'rifatul maqbuli fayu'malu bihi wa yuttakhadhu dinan wa yu'raful mardudu fayubayyinu wa yatruku fabihi yu'rafu ad-dinu wa turaddul bid'u wal khurafatu wa yuqwi alimahu wa yub'iduhu 'anit taqalidi wal khabati bihaitsu yakunu sadidal qawli wal fahmi insyaallah ta'ala. Masya Allah. Ini yang ketiga, samaratu. Apa buahnya? Apa hasil yang saya akan dapat kalau saya belajar ini ilmu? Paham tak? Iya, supaya kita masuk belajar, kita tidak anggap sia-sia umur kita di sini. Iya, belajar ini ilmu. Buah ma'rifatul makbul. Itu yang pertama. Mengetahui hadits-hadits yang diterima. Hadits yang bisa diamalkan. Fayu'malu bih. Sehingga dia bisa diamalkan. Kan kita tahu, ini sahih. Ketika kita yakin bahwa ini sahih, sudah muncul amalan. Tapi kalau ada penyampaian hadits, kita tidak tahu, sahih gak ini atau tidak. Kadang-kadang sebagian orang sudah jelas, orang tulis riwayat Bukhari Muslim. Masih ada saja yang WA kirim poster misalnya. Sahih gak ini Ustaz? Kan masalah. Kenapa? Kita maklumi. Kita maafkan dia bertanya. Kenapa? Kan dia belum belajar ilmu hadits. Dia kan belum tahu penjelasan ulama hadits. Kalau riwayat Bukhari Muslim, pasti sahih. Kan dia tidak tahu itu. Jadi walaupun Bukhari Muslim, dia juga tanya. Sahih nggak ini? Itu masalah kenapa? Karena kan kita tidak tahu. Iya, ini sahih atau tidak. Riwayat siapa itu yang dianggap sahih. Paham kan? Makanya nanti ini di buku ini, nanti akan dikasih tahu. Di mana itu tempat-tempatnya hadis sahih. Di mana itu tempatnya hadis dhaif. Akan dikasih tahu nanti. Di mana ini sumbernya. Jadi kalau datang dalam buku itu, kita hati-hati dulu. Sahih atau dhaif begitu. Jadi ada buku, tidak perlu kita tanya. Ini sahih atau dhaif. Paham kan? Inilah tujuan ilmu ini. Kita bisa mengetahui ini diterima hadisnya. Sehingga kita beramal, yakin tidak. Wa yuttakhadhu dina. Ini lagi. Dan dijadikan dia sebagai agama. Kan kalau kita sudah tahu sahih, sudah. Saya berpegang dengan ini. Saya beragama dengan ini. Ini fungsinya ilmu mustalah. Akhirnya kita beramal itu kuat. Yakin. Iya. Sahih. Iya. Wa yu'raful mardud. Ini lawannya. Dengan ilmu ini pula kita akan mengetahui hadits yang tidak diterima. Yang ditolak. Yang ditolak. Fayubayyanu. Maka dia pun dijelaskan. Jadi nanti itu kita bisa jelaskan. Ini dhaif. Karena ada cacat begini. Ini dhaif karena sanadnya terputus. Misalnya itu Bukhari Muslim. Kenapa dianggap sahih? Karena Imam Bukhari mempersyaratkan antara guru dan murid harus semasa dan pernah ketemu. Begitu. Sudah. Berarti tidak ada dalam Sahih Bukhari yang sanadnya mengkoti. Sanadnya itu terputus. Kenapa? Karena Imam Bukhari mempersyaratkan yang ada di Sahih Bukhari. Bukan yang di luar ya. Bukan di Adabul Mufrad. Tapi yang di Sahih Bukhari. Dia pilih semua hadits yang gurunya itu ketemu dengan gurunya. Jadi Imam Bukhari sudah ketemu dengan gurunya ini. Dia nukil. Haddatsana fulan. Kemudian gurunya ini sudah ketemu dengan gurunya setelahnya lagi. Dia bilang haddatsana fulan. Sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Dia ketemu. Paham kan? Imam Muslim lebih mending sedikit. Karena Imam Muslim mempersyaratkan yang penting semasa. Tidak harus dipersyaratkan pernah bertemu. Yang penting semasa. Akhirnya artinya begini. Ini murid hidup. Si guru yang dia nukil itu hidup juga di masanya. Paham kan? Pernah ketemu atau tidak? Imam Muslim lebih rendah syaratnya daripada Bukhari. Artinya kita mengetahui bahwa Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Karena dia persyaratkan harus semasa dan pernah ketemu. Nah dari sinilah nanti kalau ada orang bilang ini riwayat Bukhari. Selesai masalah, kita yakin bahwa ini sahih. Karena syarat Imam Bukhari. Paham kan? Sementara kita sekarang didatangkan hadits misalnya. Riwayat Abu Daud.
Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad dalam Musnad. Jadi ini yang mereka sebutkan tidak semua sahih. Tapi dia komentari. Misalnya Imam Abu Daud. Kalau dia diam, tandanya sahih. Dia sahihkan menurutnya. Dari mana kita tahu? Dia ngomong begitu memang di pendahuluan. Dia kalau dia tidak komentari, sahih. Tapi kalau dia komentari, dhaif. Kan begitu. Imam Nasa'i penuh, Imam Tirmidzi penuh dengan komentarnya. Kan Imam Tirmidzi sahih, hasan. Karena dia bilang, mana arifuhu illa min hadal wajah. Kami tidak kenal kecuali riwayat ini. Itu kan dia komentarnya itu menunjukkan bahwa riwayatnya itu tidak harus sahih. Ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Bahkan ada yang palsu. Tapi dia tidak salah. Dia kan sudah sebutkan. Dia sudah sebutkan. Yang masalah kadang orang menukil. Orang menukil dia hapus itu komentarnya. Yang penting orang tahu riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Paham bentuknya kan? Ah inilah kita bisa tahu ini mardud. Kenapa nanti Imam Tirmidzi bilang ini hadits tidak sahih? Paham kan? Dijelaskanlah. Kenapa? Karena ada dalam sanadnya begini. Minimal juga kalau kita dengar orang menjelaskan kita paham. Oh iya pantas sendok. Paham kan? Dijelaskan. Fihi. Ya, fabihi yu'rafuddin. Maka dengannya lah, dengan sebab ilmu inilah dikenal itu agama. Seperti nahwu antum bisa kenal baca kitab Gondol. Dengan ini malah lebih tinggi lagi. Dengannya antum bisa kenal agama. Ya, karena membahas hadis yang diterima dan ditolak. Wa turaddul bid'ah wal khurafat. Dengan belajar hadis inilah nanti kita bisa secara otomatis akan menolak yang namanya bid'ah. Karena kita tahu, oh itu tidak ada haditsnya. Iya, yang masalah kan orang tidak tahu. Itu ada haditsnya atau tidak. Jadi ketika kita tahu bahwa itu tidak ada haditsnya, atau ada tapi palsu, atau ada tapi dhaif, kita tolaklah bid'ah. Wal khurafat, kita tolaklah tahayul. Iya kan? Iya, tahayul yang orang ceritakan. Iya. Yaqwi alimu, dan akan kuat yang mengetahuinya. Wa yub'iduhu anit taklid, dan akan menjauhkannya dari taklid. Nah, hanya ikut saja. Kan kalau kita tidak tahu istilah, kita cuma dengar, oh sahih tahu. Kita hanya ikut saja. Tidak tahu apa itu sahih. Dia bilang, dhaif, Ustaz dhaifkan. Kita tidak tahu kenapa dia dhaifkan. Apa itu dhaif? Kan itu masalah nanti. Nih, jadi kalau kita tahu ilmu mustalah hadits, maka akan kita dijauhkan dari yang namanya taklid. Orang kalau sudah belajar mustalah, apalagi nanti belajar usul fikih, ya kan? Sudah. Orang tidak berani lagi taklid. Sehingga taklid itu bagi orang awam. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu mustalah hadits, tidak tahu usul fikih, tidak tahu cara berdalil. Itu kan di usul fikih. Iya, kalau di sini dipastikan dulu pendalilannya, ini sahih atau tidak. Makanya di usul fikih ada juga mustalah. Karena daripada kita sudah capek-capek berdalil, ternyata dhaif. Kan gugur. Paham kan? Maka ada juga ilmu mustalah. Nah, dengan inilah kita jauh dari taklid. Wal khobat. Kita akan jauh dari yang namanya khobat. Tahu je khobat? Mengarah ke mana saja yang orang arahkan. Itu khobat. Khobat itu lebih parah daripada taklid. Ini seperti onta yang sesat. Itu dibilang khobat. Jalan tanpa arah. Di mana saja orang arahkan, dia ke situ. Orang yang tahu ilmu mustalah akan terhindarkan dari yang namanya al-khobat. Ini lebih rendah daripada taklid. Iya. Biar itu dari sisi yakunu sadidal qaul. Dari sisi dia akan menjadi orang yang sadid al-qaul, lurus ucapannya. Karena dia tidak ngomong kecuali haditsnya yang dia pakai sahih. Karena dia bisa memilah. Ini sahih, ini dhaif. Berarti ucapannya akan lurus. Wal paham. Buahnya lagi dia akan menjadi orang yang lurus pemahamannya. Karena terbatas pada hadits yang sahih. Iya. Insyaallahu ini buahnya. Ini buah dari mempelajari ilmu mustalah. Terus Rabi'an nisbatuhu ila al-ulum asy-syar'iyyah at-tafsir wal hadits wal fiqh wal aqidah
كنسبة العلم النحوي للسان والقلم فلا يتم بنيان هذه العلوم المهمة إلا به فالمفسر والمحدث والفقيه وغيرهم يحتاج إلى معرفة الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وغير الثابت ولا يتم له ذلك إلا بمعرفة قواعد هذا العلم الشريف. Masya Allah. Nisbahnya, penyandarannya, ilmu ini disandarkan ke mana? Kata beliau, ilal ulumis syar'iyah. Ilmu ini disandarkan kepada ilmu-ilmu syar'i. Seperti apa? At-tafsir. Karena ilmu tafsir tidak lepas dari hadis. Hadis, apalagi ini paling pokok. Fikih, akidah, semua. Karena antum bahas fikih, taruh hadis. Antum bahas akidah, taruh hadis. Paham kan? Jadi butuh antum tahu. Ini penyandarannya kanisbati ilmin nahwi lil lisan wal qalam. Ini perumpamaannya seperti penyandaran ilmu nahwu terhadap lisan dan tulisan. Antum bicara tanpa nahwu, menulis tanpa nahwu, antum tahulah bagaimana bentuknya. Kan begitu. Sama juga dengan ini. Fala yatimmu bunyanu hadzal ulum al muhimmah illa bih. Maka tidak mungkin sempurna bangunan ilmu-ilmu yang penting ini kecuali dengannya. Misalnya al-mufassir, ahli tafsir, wal muhaddits, ahli hadis, wal faqih, ahli fikih, wa ghairihim, dan selain mereka, yahtaju ila ma'rifati tsabit. Pasti dia butuh kepada yang namanya pengetahuan terhadap as-sabit yang sahih. Min aqwalin nabi, dari ucapan nabi, wa ghairi tsabit, dan yang tidak sahih. Ya kan? Seorang mufassir harus tahu sahih atau tidak ini. Seorang muhaddits harus dia tahu ini hadis sahih atau tidak. Seorang faqih, ahli fikih, apalagi ini, ya, harus dia tahu ini sahih atau tidak. Dan selain mereka, selain dari ahli ini tadi, wala yatimmu lahu dzalik, tidak sempurna baginya hal itu illa bima'rifati, kecuali dengan mengetahui qawaid hadzal ilmi syarif, kaidah ilmu yang mulia ini. Terus khamisan fadluhu wa syarafuhu lihadzal ilmi wa lihamalatihi as-sadiqin fadlun 'azimun lianna syarafal ilmi bi syarafil ma'lumi wa ma'lumun anna hadzal ilma mustamilun ala ma'rifati sunnatin nabawiyyah wa ma'rifatil maqbuli minha minal mardudi ma'a ma fi dzalika min bayani hali sahibiha sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi wa kullu haditsin warada fi fadlil ilmi fa hadzal ilmu syarifu yadkhulu fihi. Wa min dzalika an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu farubba hamil fikhin ghairu fakihin wa rubba hamil fikhin liman huwa afqahu minhu, akhrajahu Ahmad. Masya Allah. Fadluh, keutamaannya. Apa keutamaan? Tadi kan buah. Dah, buahnya kita mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak, sehingga kita bisa aman. Keutamaannya, wasyarafu, dan kemuliaannya. Ini pendorong kita nanti untuk belajar ilmu mustalah. Lihadal ilmi, untuk ilmu ini, walihamalatihi, dan orang-orang yang membawanya, yang tahu tentang ilmu ini, as-sadiqin, yang jujur dalam belajar dan membawa mengajarnya, fadlun azim, dia memiliki keutamaan yang besar. Kenapa bisa? Lianna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum, karena mulianya sebuah ilmu tergantung mulianya yang diilmui setelahnya. Kan ini jadi tangga. Sekarang begini saja, apa utamanya belajar ilmu tafsir? Kan begitu? Iya kan? Kan ini tangganya untuk ke ilmu tafsir. Mulianya sebuah ilmu tergantung mulianya yang diilmui untuk ilmu itu. Dengan ilmu itu nanti. Ya kan? Kita belajar tafsir, belajar Quran, belajar ucapan Nabi SAW, kan utama.
belajar fikih utama, belajar hadis utama. Ini alat untuk belajar tafsir, untuk belajar fikih, untuk belajar hadis. Paham kan? Jadi mulianya sebuah ilmu tergantung yang akan diilmui dengan ilmu itu. Paham ucapan penulis? Syarafa al-ilmi bisyarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu tergantung mulianya yang dimaklumi, yang akan diilmui. Antum belajar sekarang mustola untuk apa? Antum mau ilmui apa setelahnya? Maka kemuliaannya masuk. Ilmu ini masuk. Wa ma'lumun, dan sudah dimaklumi. Anna hadal ilma, bahasanya ilmu ini mustamilun ala ma'rifatis sunnah nabawiyah, tercakup di dalamnya atas pengenalan pengetahuan kita terhadap sunnahnya Nabi. Sementara belajar sunnah utama. Wa ma'rifatul maqbul minha minal mardud, mengetahui yang diterima darinya dan yang ditolak. Ma'ama fi dzalika, bersamaan dengan apa yang ada dalam hal tersebut, min bayani hali sahibiha sallallahu alaihi wasallam, dari menjelaskan keadaan pemiliknya, yaitu pemilik hadits itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tidak langsung kita akan mengenal bagaimana pribadinya Nabi. Bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi di luar rumah, bagaimana bersama sahabat, bersama orang ini, orang itu. Itu dia. Akhirnya secara tidak sengaja kita belajar sirah, kita belajar syama'il nubuwiyah, bagaimana bentuk penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hal-hal yang penting. Mengenal Nabi. Ia mengenal Nabi. Wa makana alai, dan apa yang belum berada di atasnya. Berada di atasnya. Wa kullu hadithin, dan belum katakan semua hadits. Warada fi fadlil ilmi, semua hadits yang datang terkait dengan keutamaan ilmu. Fahadal ilmu syarif yadkhul fi, maka ilmu yang mulia ini masuk padanya. Pokoknya kalau antum baca ayat, baca hadits tentang keutamaan ilmu, maka ilmu mustalah masuk dalam ayat itu, hadits itu. Paham kan? Ini boleh katakan. Wa min dalik, di antara hal tersebut, di antara hadits maksudnya. An Zaid ibn Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, nadarallahu ra'an, Allah memberikan cahaya kepada seorang. Semoga, ini doanya Nabi, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang sami'a minna hadithan, yang mendengar dari kami sebuah hadits, dari kami, yang mendengar dari kami sebuah hadits. Fahabidah, kemudian dia menghafalnya. Hatta yuballighah, sampai dia, hingga dia sampaikan ke orang. Dia dengar hadits, dia hafal, terus dia sampaikan ke orang. Farub kama sami'ahu, sebagaimana yang dia dengar. Farubbaha mili fikhin goiru faqih. Kadang pembawa fikih, pembawa ilmu, tidak fakih, tidak mengamalkan ilmunya. Tapi dia punya keutamaan, kan dia sampaikan. Kan begitu? Dia dapat hadits, dia hafal. Dia tidak amalkan, tapi dia sampaikan ke orang. Oh, itu ternyata punya keutamaan. Karena kadang orang bawa fikih, tapi tidak fakih. Tidak memahami yang dia bawa. Akhirnya dia menjadi sebab si fakih tadi, paham kan? Beramal dan dia juga sampaikan. Iya kan? Didoakan. Allah memberi cahaya. Bahkan hanya sekedar hafal. Orang yang mendengar dari kami hadits, kemudian dia hafal dan dia sampaikan. Kadang orang membawa hadits, dia berikan kepada, ya, dia tidak fakih. Dia fakih. Tapi warubba hamilu fikin. Terus, liman huwa afqahu minhu. Dah, kadang pembawa fikih, dia akan sampaikan ke yang tidak fakih atau ke yang fakih. Paham kan? Kadang pembawa fikih dia sendiri tidak fakih, tapi dia sampaikan kepada apa? Yang lebih fakih darinya. Nih, liman huwa afqahu minhu. Ini orang pintar, alhamdulillah bisa paham, dia juga amalkan. Tapi dia sampaikan, ternyata tempat yang disampaikan itu lebih paham. Akhirnya orang itu lebih ingat, bisa lebih ingat. Dan dia menyampaikan lebih bagus lagi daripada dia. Dia sampaikan mungkin tidak ada 2 orang dengar. Tapi dia sampaikan kepada seorang lebih bagus. Dia bisa menyampaikan
dengan yang lebih bagus, bisa diterima, akhirnya bermanfaat. Makanya didoakan cahaya. Orang yang hafal hadis dan dia sampaikan, dia paham atau tidak? Dia amalkan ataupun tidak? Apalagi kalau diamalkan. Apalagi dia amalkan. Nah, ini tentunya masuk dalam hadis ini. Orang yang mempelajari ilmu hadis. Terus ثم قال سادسا وادع هذا العلم هو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ منذ سماء رواية خديجة رضي الله عنها لحديث بدء الوحي فهو أول حديث علم من السنة النبوية. baik. Peletaknya, siapa pencetusnya? Wadi pencetusnya. Siapa yang mencetuskan ini ilmu? Yang pertama sekali, beliau bilang, ini semenjak zaman Nabi, mulai semenjak didengarnya riwayat Khadijah. Hadis terkait dengan awal turunnya wahyu kepada Nabi. Jadi maksudnya hadis pertama, kisah pertama kan Nabi terima wahyu di Gua Hiro, kemudian dia kembali ke Khadijah. Beliau sampaikanlah apa yang terjadi itu kemana? Ke Khadijah. Jadi pencetus pertamanya siapa? Nabi. Dia sampaikan ke Khadijah berarti penyampaian riwayat. Paham kan? Iya, inilah awal ilmu hadis pencetusnya. Berarti dia adalah awal hadis dalam ilmu dari sunnah nabawiyah. Dari sunnah nabawiyah. Dari pencetusnya ini. Terus? Sabi'an ismuhu ilmul mustalah atau ilmul hadithi. Namanya, judul daripada ilmu ini adalah ilmu mustalah. Atau disebut juga dengan ilmu hadis. Saminan istimdaduhu minas sunnatin nabawi wa ilmi rijali wal ilali wat tarihi. Sumbernya. Sumber pengambilan ilmu mustalah hadis. Ya dari sunnah Nabi. Ilmu tentang rijal, perawi hadis, wal ilal, cacat-cacat yang ada dalam hadis, wat tarikh, dibutuhkan juga sejarahnya. Dibutuhkan juga sejarahnya. Terus Tasi'an masailuhu hiyal qawaidu wa amthilatuha allati yu'rafu bihal maqbulu minal mardudi. Amma al-hadithu fahuwa ma udifa ila nabi min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin wal aktsaruna ala taradu fil hadithi was sunnah. Wal an yatimmu syuru'u insyaallah fi bayanil anwa'il lati dzakaraha an-nadhim rahimahullah. Masalah-masalahnya. Apa nanti masalah yang kita akan dapatkan yang disebutkan di dalam? Adalah koedah dan contoh. Jadi nanti itu ada koedah terus contoh. Bukan disebutkan seluruh hadis, tapi koedah contohnya apa? Yang dikenal dengannya nanti ini diterima, ini ditolak. Jadi nanti ada contoh hadis sahih. Ada contoh hadis dhaif. Ada contoh hadis palsu. Ada contoh hadis maqtu, munqati, mursal, mu'dhal. Pokoknya semua ada teori, ada contoh. Ada contoh. Adapun hadis, apa itu hadis? Nah, ini selesai ya. Apa itu hadis? Ketika kita bilang kan mustalahul hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Ketika dibilang, hadis ini. Jadi begitu. Di hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Jangan sampai semua yang berbahasa Arab kita langsung bilang apa? Hadis. Enggak. Kalau antum bilang ini adalah hadis. Apa itu hadis? Dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu ucapan, atau perbuatan, atau pembenaran, atau sifat dari Nabi. Berupa khilqiyah, penciptaannya. Digambar rambutnya Nabi. Paham kan? Iya. Misalnya. Tingginya Nabi. Lebarnya badannya Nabi. Itu namanya sifat khilqiyah. Sifat terkait dengan ciptaan beliau. Iya. Terkait dengan badannya, perawakannya. Au khuluqiyah atau sifat terkait dengan akhlaknya. Iya. Itu dia tadi. Wal aktsarun. Terus setelah itu. Dan kebanyakan dari ulama. Ala tarodu fil hadits was sunnah. Bahas hadits dan sunnah itu sinonim. Kita bilang ini adalah hadits. Ini adalah sunnah. Sama itu. Bukan sunnah ya. Yang kita bahasa kita kan. Ada sunnah. Sunnah. Ini sunnah. Ini sunnah. Sunnah. Apa kita bilang apa? Yang lawan dari wajib. Sunnah. Tanpa tasdid nun. Di bahasa kita kan sunnah.
Kalau sunnah itu apa? Lawan dari wajib. Kalau dibilang sunnah itu muradifnya hadits, sinonimnya hadits. Akan dibilang ini adalah hadits. Dalilnya adalah sunnah. Apa artinya itu? Dalilnya adalah sunnah. Apa artinya itu? Dalilnya adalah hadits. Kan kadang ulama bilang wa dalilul Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Dalilnya adalah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berarti apa? Dalilnya Quran, hadits, ijma' dan qiyas. Itu maksudnya. Jadi sinonim itu hadits dan sunnah. Hadits dan sunnah. Ini selesai sekarang. Akan sempurna untuk masuk insya Allah dalam menjelaskan jenis-jenis yang akan disebutkan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala. Setelah itu, mulailah dari istilah yang pertama, sahih. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Alhamdulillah. Coba itu enggak digeser-geser mi anunya, jangan